Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia Rizka Saputri. Saya dari kelas A723 dan NPM saya 249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanji Rahayu dengan NPM 261. Saya berasal dari kelas A723. Oke, materi yang pertama yaitu epistemologi multikulturalisme. Epistemologi multikulturalisme merupakan teori pengetahuan yang dimiliki manusia tentang pandangan seseorang terhadap ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya. Multikulturalisme yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Kemudian tujuan epistemologi multikulturalisme yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian konsep pendidikan multikultural yang pertama, pengertian pendidikan multikultural yaitu merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural ada dua, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Kemudian yang ketiga, metode dan pendekatan pendidikan multikultural. A. Metode kontribusi. Dalam penerapan metode ini, pelajar tidak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. B. Metode pengayaan. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau budayanya. Metode transformatif. Metode ini memungkinkan pelajar melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Kemudian, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Pelajar tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, tapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu. Kemudian kesimpulannya, multikulturalisme adalah suatu keadaan sosial yang terdiri dari beberapa elemen kelompok yang berbeda antara ras, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang hidup tanpa menyatu satu sama lain. Jadi multikulturalisme di sini adalah masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berbeda budaya dari satu sama lain. Fragmentasi dan struktur sosial kelembagaan yang berbeda. Multikulturalisme ini biasanya karena adanya paksaan dalam masyarakat karena harus menerima apa yang ada di masyarakat. Dan multikulturalisme ini juga rawan konflik dalam masyarakat. Keanekaragaman ras yang besar menunjukkan pengelompokan orang dan khususnya lain yang terdiri dari banyak kelompok kecil sehingga tidak ada dominasi dalam aspek kehidupan sosial. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang masyarakat madani. Nah, masyarakat madani sendiri dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab, membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Nah, pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang telah dibangun Nabi Muhammad SAW. Nah, madani menurut para ahli itu ada 4. Yang pertama menurut Munaim, yaitu sebuah gagasan yang ada di berbagai tatanan sosial, di mana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usahanya dalam menyelaraskan berbagai konflik kepentingan. Kemudian yang kedua adalah menurut Hefner. Hefner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, masyarakat madani biasanya lebih heterogen. Kemudian yang ketiga adalah menurut Mahasin, yaitu yang memiliki arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban. Kemudian yang keempat adalah menurut Munawir. Nah, Munawir menyebutkan bahwa masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani sendiri berasal dari kata madana yang berarti mendiami, membangun atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota yang beradab serta orang sipil. Nah, kemudian menurut sejarahnya masyarakat madani di sini mengambil 2 poin, yaitu dari masyarakat Saba dari Nabi Sulaiman dan masyarakat Madinah dari Nabi Muhammad SAW. Lebih jelasnya sudah di surah Saba ayat 15.
Selanjutnya adalah ciri khas dan karakteristik masyarakat madani, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, dan supremasi hukum. Nah, masyarakat madani juga memiliki ruang publik yang bebas untuk mengemukakan pendapat mereka dan partisipasi sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu. Dan sebagai umat Islam, kita memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat madani. Hal ini karena umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, dan nilai-nilai Islam juga selaras dengan nilai-nilai dengan nilai-nilai masyarakat madani itu sendiri. Kemudian materi yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Kemudian sejarah NKRI yaitu Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh I.R. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Kemudian ada rangkaian sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 29 April 1945 dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus BPUPKI kemudian berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai PPKI. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus, pada saat ini, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian Wikana dan Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi yang dibacakan pada pukul 10 WIB dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengambil keputusan mengesahkan UUD 45 dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terpilihnya I.R. Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian, hakikat NKRI. Hakikat NKRI adalah negara yang berdaulat, mereka bersatu berdasarkan Pancasila yang diatur oleh UUD 1945 yang menghargai keberagaman dalam semangat persatuan. Hakikat NKRI ada 6, yaitu yang pertama, hakikat kedaulatan. Hakikat kedaulatan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya sendiri. Kemudian yang kedua, hakikat kesatuan. NKRI bersifat kesatuan yang berarti bahwa Indonesia adalah satu entitas yang tidak terbagi-bagi menjadi negara-negara bagian yang merdeka. Kemudian yang ketiga, hakikat merdeka. NKRI adalah negara yang merdeka yang tidak tunduk pada kekuasaan atau kendali-kendali negara lain. Kemudian yang keempat, hakikat Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara yang menjadi panduan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini adalah konstitusi negara yang menjadi landasan hukum dan peraturan dasar yang mengatur negara dan pemerintahannya. Kemudian yang terakhir, hakikat kebinekaan. NKRI menghargai dan menerima keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di dalamnya. Ini mencerminkan semangat persatuan dalam keragaman yang menjadi salah satu karakteristik penting di Indonesia. Kemudian nilai-nilai NKRI. Nilai-nilai NKRI yaitu yang pertama, nilai rela berkorban dan tanpa pamrih, kedua, nilai persatuan dan kesatuan, yang ketiga, nilai kebersamaan dan tanggung jawab, dan yang terakhir, nilai cinta tanah air. Makna NKRI yaitu yang pertama, keutuhan wilayah, meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Yang kedua, keutuhan khasanah budaya meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. Yang ketiga, bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Yang keempat, keutuhan sumber daya alam meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang. Yang kelima, tambang, flora, dan fauna beserta seluruh plasma nutfahnya. Kemudian yang terakhir, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia meliputi keutuhan orangnya, statusnya, keselamatan, bahkan kesejahteraannya. Kemudian kesimpulannya, sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mengikuti rangkaian peristiwa yang melibatkan BPUPKI, peristiwa di Jepang, dan persiapan oleh pemuda. Hakikat NKRI adalah negara yang berdaulat, merdeka, bersatu berdasarkan Pancasila, diatur oleh Undang-Undang Dasar, dan menghargai keberagaman dalam semangat persatuan. Nilai-nilai perjuangan untuk merebut NKRI mencakup rela berkorban, persatuan, kebersamaan, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Maka NKRI melibatkan keutuhan wilayah budaya, bangsa, sumber daya alam, dan penduduk Indonesia. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah materi tentang pemerintahan pusat dan daerah yang ada di Indonesia. Nah, pemerintahan pusat adalah penyelenggaraan pemerintahan NKRI yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden serta dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintahan daerah adalah lembaga yang harus menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah otonom. Kemudian di sini ada istilah daerah istimewa, yaitu daerah yang memiliki keistimewaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, keistimewaan tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya NKRI. Nah, tentunya sudah tercantum dalam undang-undangnya sendiri. Nah, kemudian untuk asas pemerintahan daerah merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Secara singkatnya, terdapat 3 asas utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tujuan pembangunan. Nah, kemudian selanjutnya adalah salah satu UU yang mengatur pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tadi tentang pemerintahan daerah. Nah, UU ini merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara komprehensif tentang pemerintahan daerah, mulai dari pembagian urusan pemerintahan, struktur pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, hingga pengelolaan keuangan daerah. Oke, kemudian materi yang kelima yaitu pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan berarti keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan oleh masyarakat luas. Kemudian keadilan yaitu suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memikat. Kemudian prinsip pokok pemerintahan terbuka. Indonesia adalah negara yang sedang menerapkan sistem pemerintahan terbuka. Menurut OECD, pemerintahan terbuka didefinisikan sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, meningkatkan stabilitas sosial, serta pembangunan ekonomi. Komponen utama dalam implementasi pemerintahan terbuka adalah mengedepankan perlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi yang nantinya akan menghasilkan kebijakan dan layanan yang terbaik. Kemudian ada elemen pemerintah yang harus dipunyai, yaitu yang pertama support. Elemen ini merupakan elemen paling penting yang dalam pengembangan e-government. Tanpa adanya itu, berbagai prinsip pengembangan e-government tidak dapat terlaksana. Kemudian yang kedua, capacity. Capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Kemudian yang terakhir yaitu value. Berdasarkan manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai pemerintah pelayanan e-government. Dalam elemen ini menentukan besar tidaknya manfaat yang e-government adalah masyarakat yang sebagai penerima pelayanan. Untuk itu perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya. Kemudian pemerintah transparan. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera adalah amanat UUD 1945. Pemerintah harus menjalankan segala kegiatan pemerintah dengan baik dan bersih agar dipercaya oleh masyarakat. Kemudian, good governance yaitu merupakan indikator kejujuran pemerintah dan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan penanggung-jawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan adanya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Kemudian selanjutnya, prinsip utama good governance. Yang pertama, prinsip akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah
dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Kemudian yang kedua, prinsip transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, prinsip partisipasi. Prinsip ini memiliki arti bahwa setiap orang berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap penyelenggaraan untuk pemerintah. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, keterbukaan atau transparansi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berhubungan dengan informasi, berita, pernyataan, dan kebijakan publik. Keterbukaan ini diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kecermatan. Dengan demikian, makalah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyoroti prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan dampak dari kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan tentang dinamika UUD 1945. Nah, amandemen UUD 1945 adalah proses perubahan atau perbaikan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang merupakan dasar negara Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, amandemen pertama pada tahun 1999 bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memperjelas sistem pemerintahan presidensial, dan yang ketiga adalah memperkuat kedudukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian amandemen kedua pada tahun 2000 itu bertujuan untuk mengatur lebih rinci sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang kedua adalah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga mengatur pemilihan umum, serta keempat mengatur HAM. Kemudian untuk amandemen ketiga pada 2001 itu untuk bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pasar sistem pendidikan presidensial. Nah, kemudian yang keempat, amandemen keempat pada tahun 2002 itu bertujuan untuk mengoptimalkan kepengurusan MPR dengan beranggotakan DPR, DPD yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Nah, kemudian selanjutnya tentang dinamika UUD menurut Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, UUD ini berlaku selama masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Selama masa ini UUD mengalami beberapa perubahan, yaitu perubahan yang pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, perubahan ini mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Kemudian perubahan kedua dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, perubahan ini mengubah sistem pemerintahan dari yang tadinya parlementer menjadi presidensial kembali. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, UUD 1945 ditetapkan berlaku kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selama ini, UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Hal ini karena pemerintah Orde Baru beranggapan bahwa UUD 1945 sudah sempurna dan tidak perlu diubah. Namun, akhirnya terjadi beberapa penyelewengan. Nah, kemudian untuk pada masa reformasi terjadi berbagai tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Nah, tuntutan-tuntutan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai penyimpangan. Nah, terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, untuk perubahan-perubahan yang dilakukan pada masa reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, kemudian materi yang ketujuh yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian pengertian lingkungan hidup menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Oto Suemarwoto, yaitu lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian menurut Norton and Larry, lingkungan hidup adalah sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Yang ketiga, menurut Johnny Purba, lingkungan hidup merupakan wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai. Kemudian yang terakhir, menurut Michel Alabi, lingkungan hidup didefinisikan sebagai the physical, chemical, and biotic conditions surrounding an organism atau kondisi yang mencakup fisik, kimia, dan biotik termasuk organisme. Kemudian pengertian pencemaran lingkungan menurut undang-undang.
RI nomor 32 tahun 2009. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui hukum mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian, peran dalam mengatasi pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara, dan melindungi lingkungan sekitar manusia. Hukum lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Dalam peranan hukum lingkungan pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan, antara lain yang pertama, pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Yang kedua, keadilan antar negara. Yang ketiga, pencemaran membayar. Yang keempat, pencegahan dini. Kemudian, pengembangan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Kemudian, Sutamiharjo menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi, safeguarding untuk pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam, kemudian yang terakhir, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi. Kemudian, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk sumber daya alam yang terbarukan, untuk masalah lingkungan, dan untuk sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasi-sustainable. Kemudian yang terakhir, strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada 4 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, kemudian pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan terakhir pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Kesimpulannya yaitu, makalah tentang lingkungan hidup menyimpulkan bahwa menjaga kelestarian alam, mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan, dan mendorong perilaku berkelanjutan sangat penting. Penerapan kebijakan yang mendukung konservasi sumber daya alam dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi bumi untuk generasi mendatang. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah sejarah dan makna isi Sumpah Pemuda. Nah, ini dimulai dari sejarah pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional adalah masa di mana bangsa Indonesia mulai menyadari akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kemudian pergerakan nasional di Indonesia dimulai pada abad ke-20 dan berakhir pada tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, faktor yang mendukung itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Semua sama-sama memiliki rasa kesadaran nasionalis serta pengaruh dari instansi Eropa yang ada di Indonesia. Nah, organisasi pergerakan nasional di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk dan tujuan. Namun, secara umum organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu bersifat nasionalis, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, memiliki tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan menggunakan organisasi sebagai wadah untuk menyalurkan ide, gagasan, maupun konsep yang berkaitan dengan Indonesia. Nah, kemudian pada poin Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ialah pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi pemuda di Indonesia untuk membahas masalah-masalah kebangsaan. Kemudian Kongres Pemuda ini diselenggarakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1926 dan 1928. Nah, ini dibagi menjadi Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islaminten Bon, Jong Ambon, dan lain-lain. Kemudian Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda juga, seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islaminten Bon, Jong Ambon, dan yang lainnya. Nah, pada Kongres Pemuda 2 ini menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yang berisikan 3 ikrar. Nah, Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diucapkan oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang mewakili seluruh daerah di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ikrar ini memiliki 3 poin penting masing-masing dengan makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Itu untuk kalimat yang pertama, ikrar pertama, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, makna di poin ini menyatakan adanya kesadaran nasional yang kuat di kalangan pemuda karena mereka tidak bersatu
bersatu tidak lagi berdasarkan perbedaan daerah, suku, ataupun agama, melainkan oleh ikatan bersama sebagai masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, berbangsa Indonesia. Nah, makna di poin ini adalah menegaskan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, makna poin terakhir ini menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Nah, kita dapat mengimplementasikan semangat Sumpah Pemuda ini dengan cara-cara seperti berikut. Nah, yang pertama adalah mengikuti kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa seperti upacara bendera, peringatan hari-hari besar nasional, kemudian kegiatan-kegiatan sosial, kemudian menjaga dan melestarikan budaya bangsa, berprestasi di bidang masing-masing untuk mengharumkan nama bangsa. Kemudian materi yang terakhir yaitu makna hidup rukun dalam perbedaan. Berbagai macam-macam adat istiadat dengan beragam ras, suku, bangsa, agama, dan bahasa, itulah bangsa Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kekayaan dan keanekaragaman agama, etnik, dan kebudayaan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kekayaan ini merupakan hasanah yang patut dipelihara dan memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa. Kemudian, membangun keberagaman yang inklusif. Pendidikan inklusif adalah hak asasi dan merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana, ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan, antara lain, semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama-sama. Kedua, keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kurang mampu atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian, menghargai keberagaman bahasa. Bahasa sebagai bukti utama adanya peradaban dan kehidupan suatu komunitas. Bahasa merupakan hal yang niscaya ada dalam komunitas manusia. Kehidupan mereka, satu komunitas atau suku saling memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian yang C, membangun sikap sensitif gender. Sekolah sebagai lembaga formal yang memiliki kekuatan memaksa dipandang sebagai tempat yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai keadilan. Yang dimaksud dengan budaya sensitif gender yaitu seluruh pengalaman psikologis, sosial, emosional, dan intelektual seluruh warga sekolah, guru, kepala sekolah, siswa-siswi, karyawan, dan komite yang dapat diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan sekolah yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang D, membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial. Pentingnya nilai multikulturalisme dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Hal ini menyoroti perlunya menghargai dan memahami perbedaan budaya serta upaya untuk mempromosikan hubungan yang saling menghormati antara kelompok budaya yang berbeda. Kemudian yang E, membangun sikap anti diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau disabilitas. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perbedaan perlakuan dalam pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik, atau kekerasan, pelecehan, dan pemujaan atau pengucilan. Kemudian yang terakhir, menghargai perbedaan kemampuan. Sikap menghargai perbedaan dalam hubungan sosial dapat dimulai dari proses keterbukaan diri. Altman and Taylor mengungkapkan bahwa self-disclosure merupakan kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan informasi diri kepada peserta didik yang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Oke, kesimpulannya yaitu pendidikan inklusif adalah hak asasi dan merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Kemudian pentingnya nilai multikulturalisme dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Hal ini menyoroti perlunya menghargai dan memahami perbedaan budaya serta upaya untuk mempromosikan hubungan yang menghormati antara kelompok budaya yang berbeda. Kemudian diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau disabilitas.